Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Hari ini kita akan menjelajahi tentang peradaban Islam dan menggali fakta di baliknya. Kami dari kelas 12 AKL 4, kelompok 6 akan mempresentasikan materi ini dengan anggota yang terdiri Nazwa Aura, Rafli Maulana, Sabila Andini, dan saya sendiri, Tasya Putriani. 1. Faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Peradaban Islam mengalami kemunduran akibat serangan intelektual dan militer dari Barat, yang puncaknya adalah runtuhnya kekhalifahan Islam di Turki pada tahun 1924. Inggris memberikan syarat kepada Turki untuk menghancurkan kekhalifahan dan memutuskan hubungan dengan Islam, di mana Mustafa Kemal Atatürk memenuhi syarat tersebut. Pasca hancurnya kekhalifahan, umat Islam terpecah belah dan berada di bawah pemerintahan kolonial yang menggantikan hukum Islam dengan hukum mereka dan mengubah pendidikan untuk menanamkan ide-ide Barat. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Islam adalah sebagai berikut. A. Akibat jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan As-Sunnah. B. Taklid, ikut-ikutan. C. Terjadinya perpecahan di kalangan umat. D. Adanya pertempuran di antara hak dan batil. A. Akibat jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan As-Sunnah. Kitabullah dan Sunnah Rasulnya akan mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa. Dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan keyakinan kaum muslimin dalam melawan musuh-musuhnya. Dengannya pula Allah mengangkat suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan Sunnah Rasulnya merupakan salah satu yang mengakibatkan umat Islam kini mempunyai konsep diri yang buruk sekali. Baca dan pahamilah hadis di bawah ini. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماتهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. Rawahul Baihaqi. Artinya, dari Ali bin Abi Thalib berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang pada umatku suatu zaman yang tidak tersisa dari Al-Quran kecuali tulisannya. Masjid mereka ramai, akan tetapi sepi dari petunjuk. Ulama mereka sejelek-jelek manusia di kolong langit. Darinya keluar fitnah, dan kepada mereka fitnah tersebut kembali. Hadis riwayat Baihaqi. B. Taklid, ikut-ikutan. Oleh karena umat tidak punya nilai, tidak memiliki prinsip-prinsip yang sangat berharga bagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, akhirnya yang mereka lakukan adalah mencari nilai dari orang lain. Baca dan pahamilah hadis di bawah ini. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضد لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. رواه البخاري. Artinya, sungguh kalian akan mengikuti cara-cara sunan, gaya-gaya orang-orang sebelum kalian, satu jengkal, satu hasta, satu depa, secara bertahap sehingga sampai mereka memasuki lubang biawak sekalipun kalian akan mengikutinya. Hadis riwayat Bukhari. C. Terjadinya perpecahan di kalangan umat. Banyak organisasi-organisasi dan partai-partai umat Islam yang diakibatkan oleh umat sekarang ini tidak memiliki nilai konsep persatuan dan kesatuan fitrah pemikiran dan akidah. Semua merasa dirinya benar dan tidak bersikap dewasa, yaitu sikap bahwa antara gerakan yang satu membutuhkan gerakan yang lain.
D. Adanya pertempuran antara hak dan batil. Perang salib menjadi pelajaran penting bagi umat Islam, melibatkan dimensi pertempuran, politik, ekonomi, dan agama. Musuh-musuh Islam datang dari berbagai kalangan, antara lain ateis, Yahudi, musyrik, Kristen, dan munafik yang turut serta dalam konspirasi tersebut. Imam Syafi'i menegaskan bahwa segala bentuk kekafiran adalah tujuan pengajaran, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyempurnakan cahayanya, meskipun ditentang oleh orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Artinya, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir benci. Quran Surat As-Saff ayat 8. 2. Mendeskripsikan faktor-faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi umat manusia 14 abad yang lalu. Nabi diberikan amanah untuk memimpin dan membimbing umat ke jalan yang benar. Beliau diutuskan untuk memperbaiki moralitas umat manusia, khususnya bangsa Arab yang saat itu berada dalam keadaan buruk dan tanpa tatanan. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan Islam di dunia adalah sebagai berikut, yaitu A. Adanya semangat kaum muslimin yang tulus untuk menyebarkan agama Islam. B. Adanya rasa terpanggil untuk mengajarkannya agama Islam kepada orang lain. C. Banyaknya cendekiawan muslim yang menemukan berbagai teori, misalnya Al-Khawarizmi menemukan angka nol dan namanya diabadikan dalam